Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan cara mengentry katalog pada aplikasi Slims dengan mengentrykan 5 judul buku yang berbeda. Nah, di sini sudah ada di halaman berandanya. Di sini kita bisa mengklik kanan pada tambahkan daftar pustaka baru. Di sini saya akan mengetik judulnya, yaitu Cantik Itu Luka. Nah, di sini setelah kita mengetik judulnya, kita bisa menambahkan penulisnya dengan mengetik Eka Kurniawan. Nah, selanjutnya di ini personal name dan ini primary author. Kemudian insert to bibliography. Nah, setelah selesai, kita pencet etot dan pada pernyataan tanggung jawab kita salin nama Eka Kurniawan ini dan kita tempelkan di pernyataan tanggung jawab ini. Nah, selanjutnya untuk edisi kita pilih edisi 1. Kemudian informasi dan informasi data spesifik generator base kode item ini bisa kita langkaukan saja, lanjut saja pada GMD. Di sini kita bisa mengisi memilih option text. Nah, selanjutnya juga sini pada jenis konten, jenis media, dan lain-lain. Yang keempat ini tidak usah kita isi. Lanjut saja pada ISBN-nya. ISBN-nya yaitu, nah, di sini sudah saya isi 97922079888. Nah, selanjutnya ada penerbit. Di penerbit ini kita akan mengetik Gramedia. Nah, di sini ada option Gramedia Pustaka Utama, kita klik saja. Nah, di sini tahun terbitnya yaitu 2004 dengan tempat penerbit di Jakarta. Lanjut pada pemeriksa ini kita masukkan nomor halaman yaitu 539 halaman dengan ukuran buku 21 cm. Nah, lanjut untuk judul seri ini tidak usah kita isi, dan pada klasifikasi di sini kita mengisi 813. Kemudian pada nomor telepon akan otomatis terisi 813. Kita hanya perlu menambahkan kata Kur karena dia nama kedua Aulia Eka Kurniawan. Nah, di sini kita akan mengetik Kur. Nah, di subjek kita tambahkan mata pelajarannya dengan keyword fiksi. Ini di topik dan primary. Insert to bibliography. Setelah selesai, di sini ada pilihan bahasa, ada 2 bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris. Di sini kita akan pilih bahasa Indonesia. Dan ini untuk option abstrak, kita bisa mengisinya jika ada. Jika tidak ada, kita bisa mengosongkannya. Nah, selanjutnya pada gambar, kita akan pilih berkasnya dari yang sudah kita download. Nah, di sini saya sudah mengisi penambarnya. Di sini kita open. Nah, setelah itu, kita langsung kepada ini. Di sini kita tekan pada menunjukkan dan di sini mendorong. Nah, kemudian kita simpan. Setelah berhasil disimpan, kita bisa mengeditnya dan kita scroll ke bawah di data item, kita tambahkan item baru. Nah, pada item kode ini kita bisa mengetik 050. Di sini inventory kodenya juga 050. Nah, pada My Library itu perpustakaan saya dan lokasi rak itu nomor klasifikasinya 813. Pada jenis koleksi kita bisa memilih fiksi. Pada status barang ini tersedia. Untuk nomor pesanan, tanggal penerima, pemasok, sumber, dan lain-lain itu tidak usah kita isi. Nah, di sini kita langsung saja menyimpan. Nah, setelah berhasil, kita bakalan perbarui. Nah, bibliografi datanya sudah berhasil diperbarui dan dimasukkan pada daftar pustakanya. Selanjutnya, saya akan menambah buku yang kedua, yaitu tentang
Nah, pada buku kedua, saya mengambil judul Oh My Savior dengan penulis Wasashira. Nah, di sini pernyataan tanggung jawabnya juga kita isi dengan nama Wasashira dengan edisi pertama. Pada ini, kita tidak perlu mengisi dua ini dan langsung saja ke JPMD teks, dan jenis kontennya itu kita tidak mengisi yang keempat ini. Lanjut saja pada ISBN. Di sini saya mengetik 9786235953120 dengan penerbit Akad Media Cakrawala pada tahun 2002 di Jakarta Selatan. Nah, pada pemeriksaan di sini terdapat 276 halaman dengan ukuran 14 kali 20 cm. Judul seri tidak perlu kita isi pada kelas jika tidak ada. Nah, jika pada klasifikasi ini 813 dan nomor teleponnya itu 813 UAS. Nah, pada bagian subjek, di sini saya mengisi fiksi dengan pilihan topik dan utama. Nah, pada bahasa ini, bahasa pada buku ini adalah bahasa Indonesia. Karena saya memilih bahasa Indonesia. Untuk abstraknya tidak saya isi karena tidak ada pada bukunya. Dan pada gambar di sini saya mengambil gambar buku yang sudah tersedia. Sini pada option ini, di sini kita memilih menunjukkan dan mendorong. Kemudian bisa kita simpan. Setelah berhasil kita simpan, kita bisa mengeditnya lagi dan kita bisa scroll ke bawah pada data item dan tambahkan item baru. Di sini item kodenya, karena tadi saya sudah memakai 050, di sini saya akan mengetik 051. Dan inventory kodenya sama dengan item kodenya. Nah, untuk lokasi rak pada ini saya mengetik 813 sesuai dengan nomor klasifikasinya. Kemudian jenis koleksinya itu adalah fiksi, status barangnya tersedia, dan ini selanjutnya tidak perlu kita isi, langsung saja kita simpan. Nah, setelah itu kita bisa perbaharui. Setelah berhasil diperbarui, kita bisa melihat kembali ke daftar pustakanya. Di sini sudah terupload kembali bukunya. Selanjutnya, saya akan menambahkan buku yang ketiga, yaitu buku Panduan Praktis Ilmu Penyakit Dalam Diagnosa dan Terapi. Nah, di sini penulisnya ada dua, ada Halim Mubin dan Risna Halim Mubin. Tetapi pada pernyataan tanggung jawab tetap memakai penulis utama yaitu Halim Mubin. Nah, di sini saya mengambil edisi ketiga, jadi saya mengetik edisi ketiga. Pada GMD kita mengetik teks. Nah, selanjutnya ISBN-nya adalah 978979084 Kemudian penerbitnya adalah buku kedokteran Igichi dan tahun terbit 2014 pada tempat penerbitan Jakarta. Nah, pada pemeriksaan terdapat X1X atau 895 halaman dengan dimensi 10 kali 15,5 cm. Selanjutnya, nomor klasifikasinya adalah 616.02 dengan nomor telepon 616.02 MUB. Selanjutnya, di sini subjeknya adalah kedokteran menjadi topik utamanya. Pada bahasa, di sini saya mengambil bahasa Indonesia dan pada abstrak dan catatan tidak saya isi karena tidak ada. Nah, selanjutnya gambarnya sudah saya upload gambarnya yaitu Panduan Praktis Ilmu Penyakit Dalam, Diagnosis dan Terapi edisi ketiga. Selanjutnya pada ini kita memilih option menunjukkan dan promosi ke halaman ini kita memilih option mendorong. Selanjutnya kita bisa simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, kita edit lagi dia dan kita pilih pada bagian data item, tambahkan item baru. Di sini saya memilih 053 dengan inventory 053.
Maaf, ada terjadi salah penyebutan. Di sini 052, ini 052. Selanjutnya, pada lokasi rak, di sini kita memasukkan nomor klasifikasinya yaitu 616-02. Nah, pada bagian referensi, kita memilih buku pelajaran dan status barangnya tersedia. Di sini juga tidak kita isi yang ini ya, karena dia bukan penjualan. Nah, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan dan kita perbarui. Nah, data bibliografinya sudah berhasil kita perbarui dan bisa kita cek kembali pada daftar pustakanya. Selanjutnya, saya akan mengentrikan buku yang keempat, yaitu buku karya Sugiono, yaitu Pengantar Ilmu Perpustakaan. Maaf, terjadi salah penyebutan, yaitu karya Sulistyo Basuki, bukan Sugiono. Di sini kita menulis Sulistyo Basuki merupakan personal name dan primary author. Di sini kita salin dulu untuk. Nah, setelah kita salin, kita bisa insert to bibliography. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan pernyataan penanggung jawabnya dari yang telah kita salin tadi. Nah, di sini edisi bukunya edisi yang pertama. Selanjutnya, pada bagian JMD kita pilih teks dan ISBN-nya yaitu 97951111698. Nah, pada penerbit di sini adalah Gramedia Pustaka Utama yang diterbitkan pada tahun 1991. Nah, tempat penerbitnya itu berada di Jakarta. Selanjutnya, nomor pemeriksaannya itu adalah 10,480 halaman, titik koma, 24 cm. Lanjut pada judul seri tidak usah, dan klasifikasinya yaitu 020. 020. Nah, otomatis nomor teleponnya terisi kembali dan kita tambahkan. Sini kita tulis Sul. Nah, pada bagian mata pelajaran di sini kita bisa menulis pengantar perpustakaan, ilmu perpustakaan dengan topik primary, topik utama. Nah, lanjut pada bagian bahasa kita bisa memilih bahasa Indonesia dan abstraknya dan catatan tidak usah kita isi. Di sini gambarnya saya akan masukkan. Nah, di sini sudah saya masukkan gambarnya. Kemudian pada sembunyikan di opak kita tetap menunjukkan dan promosi ke halaman utama kita pilih opsi yang mendorong. Nah, kemudian kita simpan. Setelah berhasil kita simpan, kita bisa edit kembali pada bagian data itemnya. Terakhir tadi kita memasukkan 052, di sini kita akan masukkan 053. Ini juga 053. Pada bagian self location di sini kita akan masukkan nomor klasifikasinya yaitu 020. Lanjut pada jenis koleksi di sini adalah buku pelajaran dan status barang tersedia. Nah, bagian sini langsung saja kita simpan. Nah, item sudah berhasil diperbarui. Selanjutnya bakal kita perbarui ya. Nah, data bibliografi sudah berhasil kita perbarui di daftar pustakanya. Ini adalah 4 buku yang sudah saya entrikan. Lanjut kepada buku terakhir atau buku kelima. Di sini saya mengambil buku Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Suyang. Di sini kita akan menambah
pernyataan tanggung jawabnya. Oh Suyang juga pada penulisnya. Ini adalah buku edisi pertama. Selanjutnya pada GMD-nya kita bisa mengisi teks. Dan pada ISBN-nya saya akan ketik 9786024553920. Di sini penerbitnya adalah Buana Ilmu Populer yang diterbitkan pada tahun 2018 di Kota Jakarta. Selanjutnya nomor pemeriksaannya yaitu XIV 238 halaman dengan ukuran fisik dimensinya yaitu 21 cm. Nah, lanjut di sini judul studi kita kosongkan lagi pada klasifikasi yaitu 158 titik 1. Nah, titik 1. Nah, kemudian di nomor panggilannya itu adalah OHS. Nah, lanjut pada subjeknya. Di sini kita akan mengisi keywordnya itu pengembangan diri. Pengembangan diri dengan topik dan primary. Oke. Jadi kita insert. Setelah itu kita bisa memilih bahasa. Di sini saya akan memilih bahasa Indonesia lagi. Nah, pada gambar kita akan upload yaitu ini dia sudah saya upload. Selanjutnya di bagian sini kita pilih menunjukkan dan ini kita option mendorong. Kita simpan lagi. Kita pencet edit. Nah, di sini ada tambahkan item baru. Pada itu di sini kita membuat 054. Nah, di sini juga kita tambah 054. Pada self location kita menambah 158.2. Jenis koleksi yaitu buku pelajaran, status barang tersedia, dan langsung saja kita simpan. Setelah itu kita bisa perbaharui. Nah, di sini kita sudah masuk ke 5 buku yang sudah saya entrykan. Yang pertama ada bicara itu ada seninya. Kemudian yang kedua pengantar ilmu perpustakaan, ketiga panduan praktis ilmu penyakit dalam, diagnosis dan terapi, keempat Oh Juru Selamatku atau Oh My Savior, dan yang kelima cantik itu luka. Baik, sekian cara mengentrikan buku pada aplikasi Englishline dan Slim dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Haryati Putri dengan NIM 2523453. Di sini saya akan membuat video tutorial cara mengentry katalog di aplikasi Englishline dan Slim. Nah, maka di sini saya akan duluan membuat tutorial tentang entry katalog di aplikasi Englishline 40. Di sini saya sudah berada di halaman beranda aplikasi Englishline. Nah, di sini kita bisa pencet katalog dan pencet entry katalog. Nah, di sini ada judul utama, ada judul dan penanggung jawab. Kita bisa isi dengan buku yang ingin kita entrykan. Di sini saya mengambil pengantar ilmu perpustakaan.
pengantar ilmu perpustakaan. Jika ada anak judulnya bisa dimasukkan, jika tidak di skip aja. Nah, di sini penanggung jawabnya adalah Sulistyo Basuki. Nah, sudah saya ketik Sulistyo Basuki, kemudian kita bisa salin ini untuk memasukkannya di tajuk pengarang utama, yaitu Sulistyo Basuki juga. Nah, di sini karena hanya satu pengarang, saya hanya memasukkan Sulistyo Basuki ya. Kemudian untuk tempat terbit, kita masukkan tempat terbitnya itu di Jakarta. Nah, kalau penerbitnya itu adalah Gramedia. Pustaka Utama. Selanjutnya untuk tahun terbit tahun 1991. Selanjutnya untuk jumlah halaman 480 halaman. Ilus, kita masukkan saja ilus. Dimensinya 24 cm. Nah, lanjut ke edisi. Ini edisi pertama. 1. Subjeknya masukkan nama pengarang yang sudah kita salin tadi. Nah, di sini edisinya itu pada kelas 020. Nah, untuk nomor panggilnya akan terisi otomatis dan ISBN-nya yaitu untuk ISBN-nya adalah ini, sudah saya ketik juga. Jika ada catatan bisa dimasukkan, jika tidak ada lengkaukan saja. Untuk bahasa kita pilih bahasa Indonesia. Bentuknya itu adalah ini yang 0 dan kelompok sasarannya untuk umum. Nah, kita pencet tampil di opak dan simpan. Jika sudah berhasil disimpan, kita lanjut ke koleksi untuk menambah eksemplarnya. Di bagian ini kita bisa isi langsung ke tanggal pengadaannya, itu tanggal sekarang. Ini tanggal sekarang tanggal 18. Nah, untuk jenis sumbernya kita pembelian ya. Dan bentuk fisik langsung saja buku. Kategorinya itu koleksi umum, aksesnya dapat dipinjam, ini sudah betul semua ya. Untuk nomor panggil dia akan ada di bagian sini, oke. Kemudian kita tekan simpan lagi. Kita sudah berhasil disimpan, kita langsung ke covernya ya. Sini saya sudah mendownloadnya. Bisa kita pencet ini, kemudian pilih filenya. Filenya di nomor 6. Kita pencet ini, kemudian kita unggah. Nah, sudah berhasil kita upload, kita kembali ke halaman katalog lagi untuk menyelesaikannya. Nah, jika sudah ada, dia akan ada di sini. Dan kita bisa melihat detailnya. Nah, sudah berhasil ya di buku pertama. Nah, kemudian saya akan mengentrikan buku selanjutnya, karena saya membutuhkan entry untuk 5 buku ya. Pencet lagi entry katalognya. Nah, untuk selanjutnya saya memasukkan buku dengan judul Hujan bulan Juni. Nah, sudah saya ketik, kemudian penanggung jawabnya bisa masukkan Sapardi Djoko Darmono. Nah, kemudian untuk tajuk pengarang utama, masukkan lagi nama penulisnya. Nah, pada bagian tempat terbit kita masukkan dan ketik kata Jakarta. Untuk tempat terbitnya itu Gramedia juga, Gramedia Pustaka Utama, dan pada tahun terbitnya itu tahun 2013. Selanjutnya kita masukkan 135 halaman dan dimensinya itu ada di ilustrasinya itu ada di 14. Keterangan ilustrasi itu kita masukkan ilus, baru dimensinya 14 dikali 20 cm. Nah, lanjut ke edisi. Ini saya ambil edisi pertama. Salah, edisi pertama seperti ini ya. Nah, untuk subjeknya kita masukkan nama penulisnya lagi.
Nah, di kelas edisi ini kita masukkan di kelas 811. Nah, nama panggilnya akan otomatis terisi ya. Nah, selanjutnya ISBN-nya adalah 978 979 22 9706. Lanjut, untuk catatan, jika tidak ada bisa kita skip. Nah, di bagian bahasa ini kita isikan dia bahasa Indonesia. Bentuknya ini adalah novel yang saya ambil. Kelompok sasarannya untuk bisa remaja atau umum, tapi di sini saya buka untuk umum. Nah, kemudian kita pencet tampil di opak dan simpan. Nah, jika sudah berhasil disimpan, kita lanjut ke koleksinya dan menambahkan eksemplarnya lagi. Sini kita bisa isi tanggal pengadaannya pada tanggal yang kita pengen sekarang, yaitu tanggal 18 Juni, tanggal sekarang. Kemudian jenis sumbernya pembelian, bentuk fisiknya adalah buku, untuk kategori ini koleksi umum, sesinya sudah betul semuanya. Untuk nomor panggil kita tekan yang ini. Oke, kemudian kita tekan simpan. Jika sudah berhasil disimpan, kita masukkan covernya lagi. Di sini saya sudah mendownloadnya. Kita tekan ini, kemudian kita cari filenya yang sudah kita simpan, kemudian pencet buka. Nah, kemudian langsung kita unggah. Nah, jika sudah berhasil kita unggah, kita lanjut ke katalog lagi dan kita pencet selesai. Nah, ini adalah entry katalog yang sudah berhasil saya buat. Kita bisa melihat detailnya. Nah, ini adalah entry-nya, bukunya. Lanjut, kita isi lagi untuk yang buku ketiga. Untuk buku ketiga, kita juga mengambilnya dalam bentuk buku ya. Nah, ini adalah judulnya Teori Sastra Masa Depan. Untuk anak judulnya itu ada tokoh, konsep, dan aplikasi. Nah, tokoh, konsep, dan aplikasi. Kemudian kita masukkan penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya adalah Suwardi Endoswara. Kemudian kita salin lagi. Kita masukkan di tajuk pengarang utama. Nah, karena di sini saya banyak pengarangnya, kita akan isi lagi pengarangnya, yaitu pengarang keduanya itu Titawati Syahro, ada lagi pengarang ketiganya, saya tambah lagi. Nah, untuk tajuk pengarang tambahnya sudah saya isi, itu ada 11 orang, dengan satu tajuk pengarang utama yaitu Suwardi Endraswara. Nah, lanjut di tempat terbitnya, yaitu Jakarta Timur. Jakarta Timur. Penerbitnya Beranda pada tahun 2021. Selanjutnya halamannya itu ada 306 halaman. Ilisnya kita masukkan ilis saja untuk dimensi, yaitu 15,5 dikali 23 cm. Nah, lanjut edisinya. Di sini saya edisi pertama. Dan di bawahnya ada subjeknya, masukkan pengarang yang pertama dari 12 pengarang tadi. Nah, kelas edisinya yaitu 801. Masuk nomor panggilnya. Nah, untuk ISBN-nya. Nah, ISBN-nya adalah ini. Untuk catatan, jika ada yang bisa kita masukkan, jika tidak ada kita skip saja. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Bentuknya yang 0 ini, dan lanjut kita tampilkan di opak dan simpan. Jika sudah berhasil disimpan, kita tambahkan lagi di bagian koleksi dan tambah eksemplar. Di sini ada tanggal pengadaan, kita isi tanggal hari ini adalah tanggal 18. Tanggal 18. Ini sumbernya itu adalah pembelian. Untuk bentuk fisiknya, kita adalah buku. Bagian kategori itu koleksi umum, aksesnya sudah betul semuanya. Lanjut ke nomor panggilnya. Nah, jika sudah, kita simpan. Jika sudah berhasil simpan, kita lanjut ke bagian covernya. Di sini kita bisa unggah covernya.
pencet ini, kemudian kita pencet di nomor 8. Kemudian kita salin. Selanjutnya kita bisa langsung unggah. Nah, ini sudah berhasil, kita masuk ke katalog lagi dan pencet selesai. Jika sudah berhasil, akan ada di sini lagi, kemudian langsung kita entry katalog yang keempat. Di buku ini saya akan memasukkan yaitu Tantri dengan anak judul perempuan yang bercerita. Nah, di sini penyambung jawabnya adalah Cok Sawitri. Kita salin saja untuk mengisi pada bagian tajuk pengarang utama. Nah, di sini hanya ada satu pengarang, jadi kita hanya menunggu satu. Selanjutnya, untuk tempat terbitnya berada di Jakarta dengan penerbit buku Kompas. Tahun terbitnya yaitu 2011. Selanjutnya, pada jumlah halaman yaitu 362 halaman. Keterangan ilusnya hanya kita masukkan ilus, dimensinya itu 14 dikali 21 cm. Nah, untuk edisi ini edisi yang pertama atau cetakan pertama. Nah, untuk subjeknya masukkan penulisnya yang tadi. Pada nomor klasifikasi ini kita ketik itu 813. Nomor klasifikasi, nomor panggilnya akan terisi otomatis. Nah, untuk ISBN-nya yaitu adalah, buku ISBN-nya adalah ini. Selanjutnya untuk catatan, jika ada bisa dimasukkan, jika tidak ada kita skip saja. Bahasa, ini ada bahasa Indonesia, bentuk karyanya itu adalah novel, dan kelompok sasarannya untuk umum. Nah, lanjut kita tampilkan di opak dan tekan simpan. Kemudian kita bisa bagian koleksi, kita tambahkan eksemplarnya. Sini ada tanggal pengadaan juga, kita masukkan tanggal pada hari ini, yaitu tanggal 18 Juni. Jenis sumbernya adalah pembelian, selanjutnya bentuk fisik, itu buku. Untuk kategori koleksi umum, aksesnya dapat dipinjam, dan yang ini sudah betul semua ya guys. Lanjut ke panggilnya adalah Cok. Kemudian kita tekan simpan. Nah, jika sudah berhasil, kita lanjut ke covernya untuk memasukkan covernya. Kita pencet ini, kemudian kita cari file yang sudah kita simpan. Nah, jika sudah kita unggah. Nah, sudah berhasil kita unggah. Lanjut di katalognya kita tekan selesai. Nah, di sini sudah masuk ya entry katalognya. Lanjut kita entry katalog yang terakhir. Judul bukunya adalah Ilmu Komunikasi. Ini langsung saja pada penanggung jawabnya adalah yaitu Roald Donna. Kita salin untuk mengisi pada tajuk pengarang utama. Di sini hanya satu pengarang ya. Lanjut kita ke bagian tempat terbit. Di Depok tempat terbitnya dengan penerbit Raja Grafindo Prasada. Raja Grafindo Persada. Tahun terbitnya itu 2019. Lanjut kepada jumlah halamannya 234 halaman. Keterangan ilusnya kita masukkan ilus dengan dimensi 23 cm. Lanjut edisinya kita masukkan edisi 1. Subjeknya kita masukkan yang sudah kita salin tadi. Roald Donna dengan nomor klasifikasi
Klasifikasinya 302.2. Nah, nomor panggilnya akan otomatis terisi lagi. Di sini ISBN-nya kita isi dengan 9786024254568. Nah, bagian catatan kita tinggalkan saja jika tidak ada. Dan di bagian bahasa kita ketik Indonesia, kita tekan Indonesia. Di sini adalah bukan buku fiksi, jadi kita pilih 0. Dan di bagian ini kita pilih kelompok umum. Lanjut kita centang pada tampilan opa dan simpan. Nah, sudah berhasil kita simpan. Lanjut di bagian koleksi. Di sini kita bisa menambahkan eksemplarnya pada tanggal pengadaan, tanggal hari yang kita buat itu yaitu tanggal 18, dengan jenis sumber pembelian. Bentuk fisiknya yaitu buku dengan kategori koleksi umum. Nah, bagian sini sudah betul semua ya. Kemudian kita isi nomor panggilnya yang sudah terisi otomatis ini. Nah, kemudian kita simpan. Jika sudah berhasil, kita masukkan covernya. Di sini kita unggah dengan yang sudah kita simpan ya. Di sini saya menyimpannya. Nah, kemudian kita unggah. Nah, sudah berhasil kita unggah, kemudian kita kembali ke katalog dan kita tekan selesai. Nah, jika sudah selesai, ini adalah 5 buku yang sudah saya berhasil mengentrikannya. Untuk melihat detailnya ini dia. Ini adalah buku yang sudah saya berhasil entrikan. Nah, sekian dari saya cara mengentrikan buku pada aplikasi Enlistlet. Selanjutnya saya akan membuat cara mengentri buku pada aplikasi Slim. Terima kasih.